Pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Naksabandi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa kepada Zat Ilahi Robbi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memimpin doa ini dengan tata cara Muslim, dan bagi para hadirin yang beragama non-Muslim, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin wa hassil maqasidana fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahu hadiri, Allahu na'diri, Allahu sahidun alayya, Allahumma'i, Allahu mu'inni wa huwa bikulli say'in muhyid. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dhinnik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mathlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Arif yang telah berkenan untuk memimpin doa pembuka pada kegiatan hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan penyelenggara host kegiatan yang akan disampaikan oleh Rektor IKIP Siliwangi. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala LLDT Wilayah 4 beserta jajaran yang hari ini hadir di tempat ini. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring. Yang saya hormati para dekan, ketua prodi di lingkungan IKIP Siliwangi, serta para wakil rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk itu, IKIP Siliwangi sendiri berdasarkan besaran pembiayaan dan sistem pembayaran yang ada di IKIP Siliwangi, selalu mengusahakan untuk pembiayaannya itu bisa terjangkau sampai masyarakat menengah ke bawah sekalipun. Itu sesuai dengan moto kami di IKIP Siliwangi, berkualitas biaya pas. Dan hal ini pun sejalan dengan usaha pemerintah yang selalu berupaya untuk menjamin bangsa Indonesia, anak Indonesia yang kurang mampu, terutama yang memiliki prestasi dapat menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui program Indonesia Pintar. IKIP Siliwangi sendiri sejak tahun 2014 telah menerima program tersebut dari mulai yang dinamakan Beasiswa Bidik Misi sampai sekarang dengan nama program KIP atau PIP. Total keseluruhan KIP kuliah untuk mahasiswa aktif dari tahun 2020 sampai 2023 yang telah menerima beasiswa KIP di IKIP Siliwangi itu sejumlah 792 mahasiswa dan beberapa di antaranya sudah lulus dan lulus tepat waktu. Dalam pengelolaan beasiswa KIP sendiri, IKIP Siliwangi selalu berupaya agar dana KIP kuliah itu dapat dikelola sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Kami pun melakukan seleksi, sehingga penerima beasiswa KIP itu betul-betul tetap tepat sasaran, dan kami pun melakukan pengawasan. Kemudian kami juga mengeluarkan SK bagi penerima KIP, di mana biaya pendidikan besarnya sesuai dengan dana KIP yang diterimanya. Meskipun seringkali dana KIP yang diterima mahasiswa di bawah biaya pendidikan yang seharusnya di semester tersebut. Kami juga memastikan dan memantau agar mahasiswa tidak ada double funding. Kemudian kami juga tidak pernah mengotak-atik biaya hidup mahasiswa yang langsung ditransfer ke rekening mahasiswa dan memastikan rekening dan ATM beasiswa KIP itu betul-betul dipegang penuh oleh mahasiswa. Untuk memantau, monitoring dan mengevaluasi hasil belajar dan prestasi mahasiswa KIP, kami selalu melibatkan mahasiswa KIP ini dalam berbagai kegiatan di kampus, sehingga betul-betul kegiatan dan aktivitasnya bisa selaras untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Akhirnya kami berharap kita sebagai insan di perguruan tinggi betul-betul bisa mengelola beasiswa KIP ini dengan amanah, dan melalui beasiswa KIP ini bisa terlahir anak bangsa yang cerdas dan berkarakter. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir secara luring di IKIP Siliwangi. Mohon maaf untuk segala keterbatasan fasilitas di IKIP Siliwangi, dan terima kasih kepada Bapak Kepala LLDT dan jajaran yang telah mempercayakan IKIP Siliwangi untuk menjadi host pada kegiatan kali ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. telah berkenan untuk memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Dan untuk berikutnya, marilah kita menyimak bersama arahan pelaksanaan dan pengelolaan KIP 2024 dan nanti dilanjutkan dengan penyerahan kuota KIP kuliah secara simbolis yang akan disampaikan oleh Kepala LLDT Wilayah 4. Untuk itu kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. M. Samsuri, SPD MT IPU, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 4, dan secara khusus yang saya hormati Prof. Eis Eti Rohaiti, Rektor IKIP Siliwangi yang berkenan menjadi tuan rumah untuk acara penyerahan secara serempak sebetulnya, dan nanti dilalui secara simbolis untuk kuota KIP kuliah reguler yang diberikan melalui LL Dikti Wilayah 4. Ibu Bapak yang saya hormati, kami ingin menyampaikan satu hal. Ini adalah kuota reguler yang diberikan di awal. Biasanya Ibu Bapak ketika seperti pengalaman tahun lalu, itu di bulan-bulan Oktober itu akan ada tambahan kuota KIP kuliah yang biasanya dari berbagai, misal ada dari PTN yang tidak terserap, ataupun dari aspirasi yang akhirnya tidak terserap. Nah, itu Ibu Bapak semuanya, saya pesan jika memang masih ada mahasiswa yang membutuhkan, itu bisa dipersiapkan data-datanya dengan baik. Karena biasanya ketika kuota tambahan itu waktunya hanya sekitar 2 atau 3 hari ya Pak, 2 atau 3 hari. Ya, tentu ini membutuhkan kesiapan supaya tidak ngawur, maksud saya begitu. Tapi ketika nanti ternyata tidak ada, maka ya mohon dimaafkan begitu ya. Tapi seperti tahun lalu biasanya juga ada. Yang saya hormati Pak Yuri beserta tim dari Data Informasi dan Pembiayaan Pendidikan di lingkungan LLDT Wilayah 4, juga Pak Muni serta narasumber dari Inspektorat Jenderal yang nanti akan menyampaikan apakah terkonfirmasi luring atau daring, Pak, yang akan menyampaikan nanti secara daring. Kami haturkan terima kasih, mudah-mudahan pengarahan terkait dengan bagaimana tata kelola KIP kuliah supaya lebih baik itu nanti tersampaikan dengan baik oleh Puslapdik dan juga dari teman-teman inspektorat. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun penerima KIP kuliah di lingkungan LL Dikti Wilayah 4 itu terus meningkat ya. Nah, kita lihat ini perkembangannya ya, dari 2021, dari 2020, 2021 dan 2023 ini perkembangan kuota KIP kuliah itu semakin meningkat. Dan total saat ini semua ongoing itu mencapai 81.000 ya. Ini memang di setiap rapat kepala LL Dikti dengan Puslapdik dengan inspektorat kita itu terbanyak ya. Bahkan selisihnya dengan LL Dikti lain itu puluhan ribu ya. Nah, tentu namanya terbanyak pasti akan menjadi sorotan ya. Segala sesuatu kalau banyak itu menjadi sorotan. Termasuk ibu bapak yang memiliki kuota KIP kuliah akumulasi, baik yang reguler maupun yang ongoing, itu besar, itu berpotensi, ya, diskusi dengan inspektorat, itu akan ditelaah lebih awal. Ya. Nah, oleh karena itu nanti saya akan berpesan banyak hal terkait dengan bagaimana tata kelola KIP kuliah ini, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang saya hormati, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, dan ini sebagian besar memang secara daring, hanya beberapa perguruan tinggi di dekat wilayah Bandung saja yang kita minta untuk secara daring. Dan tahun ini Ibu Bapak 2024 ya, 2024 kuota KIP reguler kita itu belum terlalu banyak. Hanya sekitar 4.193. Ya, 4.193. Itu pun Ibu Bapak itu sudah diplot ya, untuk yang prodi terakreditasi A itu 665. Kemudian yang prodi B 2.900 dan yang prodi C hanya 543. Padahal pendaftar terbanyak itu prodi C. Prodi B dan prodi A itu sedikit. Ya. Maka bahkan kita sampai
mengkonfirmasi beberapa perguruan tinggi. Ini kita bisa meletakkan kuota asal di prodi yang terakreditasi unggul atau A. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi penguatan mutu pendidikan ya itu menjadi sangat penting. Karena memang desain daripada KIP kuliah itu saat itu betul-betul didorong untuk mahasiswa tidak mampu dan memiliki kualitas sehingga mereka berkesempatan untuk kuliah di program studi yang terbaik. Dan itu indikasinya adalah prodinya terakreditasi A atau unggul. Nah, nanti ada yang bertanya juga, kok kami prodi A-nya banyak, tapi kok kuotanya tidak terlalu banyak, kenapa Pak? Cek, berarti perguruan tinggi Ibu Bapak itu tidak mengusulkan kuota banyak. Ada yang prodi A-nya banyak, tapi usulnya nggak banyak. Ya, nah tentu itu pasti kuotanya juga tidak banyak. Nah, ada yang punya prodi A tapi tidak usul untuk minta yang untuk prodi A. Usulnya minta yang prodi B dan prodi C. Nah, inilah hal-hal yang tentu menjadi kesulitan kami juga untuk proses pendistribusian. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, tentu selain beberapa aspek itu kebijakannya, perguruan tinggi yang mohon maaf terkena sanksi administrasi atau ada laporan dan valid laporan, katakanlah ada pungutan terhadap mahasiswa, maka kesepakatan dengan kementerian itu untuk di-drop terlebih dahulu. Jadi beberapa waktu lalu kami terus melakukan pendalaman dan mohon maaf Ibu Bapak ketika ada seperti itu, maka itu harus tuntas selesai dulu ya, pengembalian terhadap mahasiswa dan lain sebagainya, baru kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian kuota lebih lanjut. Nah, ini dari proses pendistribusian kita berupaya seakuntabel mungkin ya. Mudah-mudahan perguruan tinggi yang mendapatkan kuota KIP kuliah hari ini itu semuanya dari sekitar 248 perguruan tinggi ya, itu yang mendapatkan kuota KIP kuliah dari LL Dikti Wilayah 4 secara reguler bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Next, Ibu Bapak yang saya hormati, ini sebaran kuota KIP kuliah yang kita distribusikan untuk universitas itu sekitar 37,9%, karena memang kampusnya banyak dan mahasiswanya juga banyak, prodinya banyak. Kemudian yang kedua sekolah tinggi, kemudian yang ketiga adalah politeknik, akademi, dan institut. Ya, institut kenapa kok tidak terlalu tinggi? Karena memang jumlah institut tidak terlalu banyak. Ya, jumlah institut di lingkungan LL Dikti Wilayah 4 itu tidak terlalu banyak. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dari 248 perguruan tinggi ini memang kita penerima kuotanya untuk jumlah perguruan tinggi menurun, Pak, dibanding tahun lalu. Ya, kenapa? Karena itu kita memang sangat selektif. Kenapa kok selektif? Itu juga berdasarkan hasil diskusi dan proses ketika proses audit yang dilakukan oleh inspektorat, oleh tim saber pungli dan lain sebagainya, itu kita menjadi lebih ketat terus, lebih memperbaiki, mencerna perguruan tinggi yang mengusulkan. Ada beberapa perguruan tinggi tadi malam kontak saya, katanya lupa tidak mengusulkan KIP kuliah. Diingatnya adalah KIP kuliah itu akan diberikan otomatis. Nah ini sudah di-close gitu ya, sudah di-close, bahkan kita sudah memplenukan dengan seluruh tim LL Dikti Wilayah 4 itu kemarin kita sudah plenukan sehingga kita tidak bisa mengakomodir. Ya. Potensinya apa? Ya, potensi nanti kalau Puslapdik memberikan kuota tambahan, maka akan kita pertimbangkan. Ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, ini penting ya, ketika ada surat dari LL Dikti Wilayah 4 itu segera ditindaklanjuti. Ya.
rata-rata pimpinan perguruan tinggi itu tidak terlalu care, ya, sehingga terlewat. Apalagi kalau staf yang mendapat informasi segera tidak menaikkan itu ke pimpinan. Dan sebetulnya kami sudah sangat rajin memposting, bahkan saya menugaskan kepala bagian humas kami itu untuk memposting setiap informasi, ya. Nah, saya ingin pimpinan perguruan tinggi semuanya itu menaruh perhatian lebih kepada WA grup yang berhubungan dengan LL di wilayah 4. Karena informasinya itu insya Allah informasi-informasi A1, ya. Informasi penting pasti kita sampaikan di sana. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya ini beberapa hal yang saya ingin titipkan Ibu Bapak. 2024 ini saya mohon betul seoptimal mungkin tidak ada pelanggaran lah. Tidak ada pungutan kembali kepada mahasiswa. Saya sedih Pak, ada beberapa kasus 2 kali kita melakukan semacam verifikasi, ya, diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi, itu sampai mengatakan sumpah serapah tidak ada pungutan. Tapi beberapa waktu kemudian kita mencoba melakukan sampling kepada mahasiswa, ya, atau itu ternyata ada pungutan. Nah, ini mohon, bahkan Ibu Bapak yang saya hormati, ini yang paling berbahaya ini Ibu Bapak, menahan kartu ATM dan buku tabungan. Ibu Bapak mohon perhatiannya sekali, kampus tidak boleh menahan buku tabungan dan ATM mahasiswa, ya. Itu diberikan Ibu Bapak, jangan ditahan, ya. Ini saya betul-betul menitipkan sekali. Kemudian yang kedua, masih adanya biaya pendaftaran atau registrasi. Lalu bagaimana Pak kalau dia sudah mendaftar, ya, pakai uang pendaftaran, kemudian dia diusulkan terima KIP dan mendapat, langsung segera, jangan menunggu uang KIP-nya masuk dulu, ya, segera kembalikan dulu ketika dia sudah nominate dan sudah pasti mendapatkan KIP kuliah, ya, pasti itu sudah di SK-kan. Uangnya belum masuk dari negara. Nah, biaya pendaftaran itu kembalikan terlebih dahulu, Bapak. Kenapa? Karena kalau enggak, mahasiswa itu cenderungnya akan mengadukan. Ini ada satu case, ya. Jadi ada satu case perguruan tinggi itu karena mahasiswa sudah membayar terlebih dahulu, karena kan KIP ini nanti katakanlah ditetapkan di bulan September begitu, ya. Kemudian atau ada yang kuota tambahan, ya. Itu mahasiswa yang sudah ada, ya. Dia sudah membayar pendaftaran kan. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol sama temennya tidak ditarik pendaftaran, kok saya ditarik. Padahal case-nya seperti itu. Akhirnya membuat pengaduan ke laman lapor dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti misal ada kuota tambahan Ibu Bapak, ataupun kuota yang sekarang, pastikan ini tidak ada tarikan untuk registrasi pembayaran, ya. Ini contoh. Kemudian masih adanya biaya bimbingan skripsi. Tambahan pungutan, ya, minta kepada mahasiswa untuk biaya bimbingan skripsi. Nah, ini juga tidak diperkenankan Ibu Bapak, ya. Kemudian mewajibkan sertifikasi atau sertifikasi kompetensi yang berbiaya, ya. Nah, ini juga dari catatan temuan tidak diperkenankan Ibu Bapak, ya. Kemudian pembebanan biaya praktikum, ya. Kemudian subsidi silang kepada mahasiswa lain yang diusulkan tetapi tidak menerima KIP kuliah. Ini sering terjadi, Pak. Ini yang selalu saya katakan, niat baik tetapi secara aturan salah. Contoh, pendaftar di satu perguruan tinggi itu penerima KIP kuliah misal 30. Ternyata kuota yang didapatnya itu hanya 20. Ya. Akhirnya dikumpulin, ya, kita sama-sama ikhlas ya, adik-adik semuanya, bahkan orang tuanya ada satu case itu dikumpulin, Pak.
Di dalam ruangan semuanya ikhlas untuk berbagi dengan 10 orang yang tidak mendapat tadi. Tapi apa yang terjadi, Pak? Keluar ruangan melakukan pengaduan. Ya kan, kalau melakukan pengaduan aman, dia tidak terdeteksi. Kalau di dalam ruangan takut sama rektornya, takut sama pimpinan perguruan tingginya. Nah, ini juga tidak diperkenankan Ibu Bapak ya. Tidak diperkenankan yang seperti itu ya. Kemudian masih mengajukan mahasiswa yang tidak aktif untuk tetap dicairkan KIP-nya. Jadi contoh mahasiswa, ini case ya, mahasiswa diterima KIP, misal ini nanti ada mahasiswa katakanlah IKIP Siliwangi, sudah dinominasikan oleh Bu Rektor dapat KIP. Nah, dia terdata sebagai mahasiswa di IKIP Siliwangi. Rupanya mahasiswa ini mendaftar juga katakanlah di perguruan tinggi KL atau PT Keagamaan, PTN Keagamaan di UIN misal. Nah, dia tetap diusulkan untuk mendapatkan pencairan KIP kuliah. Nah, ini tidak diperkenankan Ibu Bapak ya. Kemudian adanya tabungan yang dikolektif oleh perguruan tinggi untuk biaya kemahasiswaan. Nah, ini ada case juga Ibu Bapak ya. Kita ada suatu perguruan tinggi, pimpinannya tidak tahu. Bahkan sampai dekannya tidak tahu. Rupanya ada kelompok koordinator kemahasiswaan itu yang menarik ya untuk berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Bahkan ada yang sebenarnya itu niatannya untuk uang kebersamaan para penerima KIP. Katakanlah untuk jalan-jalan kemana, ya, untuk refreshing kemana dan lain sebagainya, dikumpulin dan itu rutin. Rupanya ada yang keberatan, ya, melakukan pengaduan. Nah, yang seperti itu juga tidak diperkenankan Ibu Bapak, ya. Kalau dikoordinir oleh kampus. Tapi kalau mereka berinisiatif sendiri, ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya, bahkan ada case begini Ibu Bapak, kampus benar-benar tidak. Tapi ada pihak luar yang mengkoordinir mahasiswa ini dilakukan mengambil pungutan. Itu juga ada case seperti itu. Itu juga menjadi temuan, tetapi ya temuannya tidak seperti kalau dikoordinir oleh kampus ya. Nah, kalau yang seperti itu apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi? Menyadarkan kepada mahasiswa bahwa tidak boleh ada pungutan. Ya kalau itu yang di luar itu menjadi tanggung jawab mahasiswa. Mungkin buat fakta integritas dan lain sebagainya. Masih ditemukan tambahan biaya untuk UTS dan UAS ya Ibu Bapak. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Jadi prinsipnya Ibu Bapak yang saya hormati, baca betul-betul ya Persesjen nomor 13 tahun 2023 ya. Mohon dicatat. Persesjen nomor 13 tahun 2023. Dibaca betul-betul ya. Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang uang dari negara khususnya yang KIP kuliah ini betul-betul didalami ya. Kemarin hadir di kantor kami Deputi Pencegahan, Direktur Pencegahan dari KPK. Itu datang ke kantor kami Pak, mengingatkan yang utama adalah terkait dengan KIP kuliah ini ya. Karena ini partisipasi masyarakat itu tinggi Bu Bapak ya. Partisipasi masyarakat itu siapa? Orang tua, mahasiswa ya. Nih Bu Bapak. Jadi dari kejaksaan ini juga memantau atau setidaknya kalau ada pengaduan dia akan tidak lanjuti. Kemudian dari kepolisian, dari Satgas Saber Pungli Pak. 2 hari yang lalu kami didatangi Satgas Saber Pungli memberikan catatan rekomendasi dari temuan mereka di lapangan. Ya. Satgas Saber Pungli, kemudian BPK. Kemudian tentu yang rutin adalah Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dari Puslabdik, ya tentu dengan LL Dikti sudah pasti Ibu Bapak, dan juga masyarakat juga ikut memantau Ibu Bapak.
beberapa LSM itu mengadukan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini penting Ibu Bapak, sekali lagi KIP kuliah betul-betul yang menjadi hak mahasiswa, jangan sampai ada pungutan dalam bentuk apapun. Nah, tentu LL Dikti Wilayah 4 juga terus melakukan pembinaan, surat edaran selalu rutin kami sampaikan, sosialisasi itu 1 tahun itu bisa minimal 2 kali, ya, bahkan rata-rata itu 3 kali kita lakukan sosialisasi. Bahkan termasuk pada saat proses mau pencairan, kita juga melakukan sosialisasi. Kemudian sampling. Nah, ini kita melakukan beberapa sampling. Saya lupa kemarin datanya berapa Pak Yuri, dari berapa yang ada 40 lebih ya. Dari 100 sekian perguruan tinggi kita sampling, kita menemukan 40 lebih. Nah, itu semuanya sudah kita panggil dan insya Allah sudah bertobat ya. Yang informasinya karena tidak tahu ya. Nah, maka Ibu Bapak yang hadir dan yang mendengarkan hari ini, mohon betul-betul tidak hanya disambi, tapi didengar betul dan diperintahkan sampai ke unit. Pimpinan perguruan tinggi juga mengontrol secara rutin bagaimana penggunaan dana KIP kuliah ini, apakah ada potongan kepada mahasiswa atau tidak, ya. Jangan sampai Ibu Bapak tidak merasa memerintah untuk motong, tetapi dipotong di unit-unit tertentu, ya. Ini titip sekali. Kemudian kita juga melakukan supervisi, kemudian ya kita panggil gitu ya. Insya Allah kalau panggilan dari LLDT Wilayah 4 itu sifatnya masih pembinaan. Kalau dari inspektorat itu sudah sifatnya audit Ibu Bapak. Ya. Maka yang terbaik bagaimana Pak? Yang terbaik adalah kita menyadari terlebih dahulu. Kalau bisa diperiksa siapapun itu clear. Nah, itu keren ya. Kemudian tentu kita juga selalu diminta menindaklanjuti dari temuan katakanlah inspektorat, temuan terbaru seperti saber pungli dan juga dari penegak-penegak hukum yang lainnya. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Ibu Bapak gamblang semuanya, bahwa KIP kuliah ini kuota dari manapun, baik dari reguler LL Dikti ataupun Ibu Bapak yang mau menerima kuota dari aspirasi, pastikan tidak ada pungutan terhadap mahasiswa. Ya, sekali lagi pastikan tidak ada pungutan terhadap mahasiswa. Dan satu lagi Bu Bapak yang penting, mahasiswa penerima KIP kuliah dan mahasiswa yang lainnya itu wajib ada mahasiswanya dan betul-betul berkuliah. Clear ya Ibu Bapak, wajib ada mahasiswanya dan betul-betul berkuliah. Ya, jangan sampai nanti di sampling, oh saya tidak merasa menerima KIP Pak. Ya, atau jangan sampai ya kita terima KIP tapi kita ada di pesantren Pak. Ya, nah itu Ibu Bapak ya, sangat jelas mudah-mudahan yang saya sampaikan. Dan yang terpenting adalah bukan yang saya sampaikan, tetapi kita menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang sebagian sudah saya sampaikan tadi. Hatur nuhun, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Ibu Bapak yang saya hormati, kita sudah berupaya seoptimal mungkin memberikan kuota ini berbasis berdasarkan data dan fakta yang ada, dan itu maksimum yang bisa kita distribusikan kepada Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan kalau masih ada yang merasa kurang dan peminatnya banyak, setelah ini mungkin beberapa waktu lagi kembali bersurat kepada LL Dikti Wilayah 4 jika ada kuota tambahan Ibu Bapak berkenan menerima ya. Tapi kalau Ibu Bapak tidak melakukan permintaan itu, tentu kita tidak bisa tiba-tiba memberikan ya, karena aneh begitu ya, nggak minta kok tiba-tiba dikasih gitu ya. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan ataupun yang lainnya. Insya Allah ini semua kami niatkan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan mencintai semua perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 4. Betul-betul Ibu Bapak,
saya secara pribadi dalam memberikan menjabat menangani perguruan tinggi, saya meniatkan dasarnya tidak ada ketidaksukaan. Dasarnya semuanya adalah karena cinta dan sayang terhadap perguruan tinggi di wilayah 4. Ya. Itu Ibu Bapak. Jadi kalau namanya orang sayang itu kadang-kadang mencubit, itu mohon jangan dinilai itu tidak suka. Bagaimana kita misal seorang ibu dengan anak kita, kadang-kadang kita mencubit, kadang-kadang kita sedikit membentak, katakanlah, dan lain sebagainya. Tapi yakin itu didasari karena sayang. Ya, demikian Ibu Bapak yang saya hormati. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala LDIKT Wilayah 4 dan mohon berkenan Bapak untuk acara berikutnya itu penyerahan kuota KIP kuliah secara simbolis yang akan dilakukan di bawah sini, dan kami juga mengundang Rektor IKIP Siliwangi Profesor Dr. Haji Ais Etirote MPD. Mohon berkenan untuk menerima dalam penyerahan kuota KIP kuliah secara simbolis ini. Dan nanti setelah acara penyerahan kuota KIP kuliah LDIKT Wilayah 4 yang pada kesempatan kali ini juga yang menjadi diberikan secara simbolis kepada perwakilan, Prof. Ais akan berkenan. Setelah ini kita akan foto bersama juga. Baik, terima kasih. Ya, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Baik, kita akan foto bersama juga dengan para peserta. Mohon Bapak Kepala LDIKT, Prof. Ais, dan para hadirin silakan menghadap ke arah atau seperti apa? Oh, baik. Baik, disilakan para peserta yang hadir secara luring untuk maju ke depan. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan untuk mengambil posisi dan nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk foto bersama. Baik, sebagian mungkin ada yang naik ke atas panggung, Bapak Ibu, biar terlihat, agar terlihat wajahnya. Ya, baik, Bapak-bapak boleh di atas panggung dan untuk ibu-ibunya disilahkan untuk di bawah panggung. Baik, kita akan kondisikan terlebih dahulu.